Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kisah horor kali ini dari seorang karyawan sebuah perusahaan di kotanya, dan dia ini suami istri bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Nah, singkat cerita, sebut saja pasangan suami istri ini namanya Desi dan Doni. Sebut saja. Desi dan Doni ini sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan itu, mengabdi di perusahaan itu. Sudah lebih dari 10 tahun bekerja di perusahaan itu dan sudah menjadi bisa dibilang menjadi senior di perusahaan itu. Dan pada saat itu ketika mereka mulai beraktivitas itu, mereka pada saat itu sedang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Dan aktivitas seperti biasa, walaupun di bulan Ramadan tetap dilakukan atau tetap bekerja seperti biasa pada umumnya, dari mulai harus mengikuti jam lembur seperti pada umumnya, namun dibedakannya hanya dikurangi 1 jam saja. Yang biasanya sebelum bulan Ramadan 2 jam lembur, ini hanya 1 jam lembur. Dan dia ini, si istri ini, sebagai pengawas atau sebagai leader di perusahaan itu. Dan mereka ini walaupun satu perusahaan namun beda bagian atau beda departemen. Nah, singkat cerita, kejadian ini berawal pada saat mereka ini di hari ketiga pada saat bulan suci Ramadan. Dan mereka itu seperti biasa, mereka itu melakukan sholat tarawih dan tidak lupa mereka itu pada saat itu mereka karena memang aktif di kegiatan di rumahnya ini, sang istri ini, si Desi ini selalu mengikuti kegiatan setelah sholat tarawih ini, mengikuti kegiatan tadarus. Rajin sekali kedua pasangan ini, rajin beribadah. Dan singkat cerita, pada saat sahur mereka pun melakukan menunaikan atau melaksanakan sahur yang ketiga atau ya sahur keempat di puasa ke di puasa ketiga. Ya entah seperti itu, di sahur keempat dan di puasa ke-3 katanya. Dan pada saat itu mereka pun melakukan sahur karena memang belum memiliki anak. Dan pada saat itu mereka pun karena memang sangat simpel sekali, dan sahurnya ini mereka pun hanya 10 menit atau 15 menit mereka sudah melaksanakan sahur. Dan setelah itu karena memang jam waktu mereka untuk berangkat bekerja ini lumayan masih agak lama, karena mereka ini berangkat sekitar 5:30 pagi. Kenapa harus 5:30 pagi? Beda dengan orang-orang yang berangkatnya sekitar 6:30 atau jam 6. Karena memang di samping itu sang istri ini leader, dan keduanya mereka ini berada atau mendapatkan atau di posisi gedung yang paling atas. Jadi mengharuskan mereka ini berangkat lebih pagi atau lebih awal. Dan pada saat mereka ini kata suaminya ini, kita tidur lagi aja katanya, sebentar katanya, kata si suami ini. Oh ya sudahlah, kita tidur saja, nanti kita bangun katanya jam 4:30 katanya, karena memang pada saat itu jam 2:30 mereka sudah melakukan sahur. Dan pada saat mereka bangun jam 4:30, mereka pun bergegas untuk mandi dan menyempatkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran setelah melakukan sholat subuh. Dan setelah selesai, karena memang tidak sarapan, karena sangat singkat, dan rapi-rapi pun sangat cepat karena memang tidak dilakukannya sarapan, karena memang ibadah sedang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, sedang puasa. Dan mereka pun bergegas untuk pergi. Berangkatlah mereka jam 5:30 itu langsung berangkat. Dan baru pada tidak terlalu jauh dari rumahnya itu, si tempat pekerjaannya itu hanya 1 kali angkutan umum, namun mereka menggunakan sepeda motor. Dan alhamdulillahnya mereka itu diberikan rezeki lebih sehingga bisa membeli motor besar. Dan
mereka pun menggunakan motor besar tersebut. Berangkatlah mereka, baru 1 kilometer, tiba-tiba dari arah belakang seperti ada yang menyenggol belakang motornya. Tapi si istri masih ingat katanya, sangat pelan sekali seperti ditepuk sama tangan katanya. Tapi apa yang terjadi? Seketika pada saat dia ingat ada yang menyenggol, seketika sudah tidak ingat apa-apa, semua gelap gulita, kata sang istri si Desi ini. Sementara sang suami masih dalam keadaan sadar, terdiam menyaksikan si istri terpental melewati kepalanya, melewati badan si suami, terpental jauh dan tergeletak di tengah jalan. Sementara itu jalan besar, jalan lalu lalang, mobil-mobil besar semua lewat ke jalan situ. Dan alhamdulillah karena memang pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berangkat bekerja dan semua berbondong-bondong untuk membantu si istri si Desi ini dibawa ke pinggir. Sementara si suami ini hanya melihat seperti shock, seperti tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat, sadar melihat, katanya melihat istrinya terpental jauh, tergeletak, tidak berdaya, dan sadar melihat istrinya dibopong ke pinggir jalan. Dan pada saat itu alhamdulillah mobil yang menyenggol si motor si Doni ini dan si Desi ini, mereka bertanggung jawab membawa ke klinik terdekat. Dan pada saat mereka dibawa ke klinik terdekat, alhamdulillah si istri si Doni ini sadar, Desi ini sadar, dan sadar bahwa baju pakaiannya semua sudah sobek-sobek, sepatu sobek semua, tidak ada yang tidak sobek semua. Celana yang tadinya celana panjang si Doni ini hanya jadi sobek dan anehnya pada saat diperiksa di klinik, ada dokter atau perawat yang membantu, kenapa tidak ada darah sama sekali. Pada saat dicek, dibersihkan, tidak ada darah sama sekali. Sementara banyak saksi yang mengatakan motornya pun rusak parah. Motor yang dikendarai si Doni dan si Desi ini rusak parah. Baju, helm, sepatu semua rusak. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang dibopong, dibawa ke dalam klinik itu. Si Doni dan si Desi masih terbaring. Sementara ada satu orang yang katanya sama-sama tersenggol oleh mobil yang sama. Tapi si satu orang ini sangat parah sekali. Banyak luka, bercak-bercak darah di mana-mana, banyak parah sekali katanya. Jangankan motor, badannya pun semua banyak luka-luka katanya. Nah, si Doni sama si Desi ini melihat ke badannya masing-masing, kok kita gak kenapa-kenapa, hanya pakaian dan katanya motor yang rusak dan helm dan sepatunya saja. Dan pada saat itu si Desi dengan sudah sadar berbisik kepada si Doni, tadi waktu kejadian kayak ada yang seperti ada yang menangkap Desi, katanya kayak ada yang menangkap Desi dan seperti ada yang menidurkan katanya. Dan sosoknya itu seperti kakek-kakek berjubah putih, tapi itu mirip sekali kayak kakek Desi katanya, berbisik kepada si Doni. Yang benar, tapi kalau memang iya, syukurlah ada yang membantu kita, ada yang menolong kita memang alhamdulillah dalam lindungan Allah, dalam lindungan dan selalu dilindungi kemanapun kita pergi atau kemanapun, selama kita yakin dan berdoa ketika pada saat berangkat maupun dimanapun, mau kemanapun, kata si Doni. Ya alhamdulillah ya, katanya kita selamat dan tidak terjadi apa-apa atau tidak luka berat atau apa-apa, hanya shock saja katanya. Memang si Doni dan si Desi ini selalu mengamalkan apa yang diberikan oleh
kakek atau almarhum dari si Desi ini. Dan kakeknya ini selalu memberikan ayat-ayat sebelum mereka melangkahkan kaki, harus kaki kanan terlebih dahulu ketika melangkahkan kaki atau melangkah keluar rumah untuk bepergian. Dan pada saat naik kendaraan, almarhum kakeknya si Desi ini selalu memberikan amanat atau memberikan wejangan harus membaca ayat ini katanya, biar agar terlindungi, agar selamat sampai tujuan, agar tidak terjadi apa-apa. Memang betul adanya, betul terjadi, dan betul-betul ayat itu betul-betul selalu diamalkan dan selalu dibaca kemanapun mereka. Alhamdulillah, dimanapun mereka selalu diberi keselamatan. Wallahu alam, semua memang mukjizat Allah, semua itu mukjizat Allah itu kan nyata. Jadi kita itu harus selalu berdoa kemanapun kita pergi, harus membaca doa dan yakin akan dilindungi oleh Allah atau Sang Pencipta kita. Oke, segitu cerita dari Doni dan Desi yang lolos dari maut atau lolos dari kecelakaan yang parah, atau selalu dan dilindungi oleh Allah. Oke, kalian kalau suka boleh kalian bantu like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian punya cerita boleh kalian kirim ke email atau DM di Instagram Dewan Juna. Hatur nuhun, bye bye.